Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa. Saya akan menemani dalam program pembelajaran interaktif edisi pendalaman materi esensial. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pelajaran bahasa Inggris materi naratif, simple past, dan procedure, yaitu materi bagi pelajar kelas 10 semester ganjil. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Ibu Ipit Endri Ristanti, SPD. How are you, Miss? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine too. Okay. Now we are going to learn about narrative, simple past, and procedure. Yes, of Nah, course. kira-kira kenapa nih, Miss, memilih materi ini? Gitu. Baik, terima kasih sebelumnya. Kenapa dipilih materi teks? Karena memang orientasi kita adalah pada ujian nasional untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Jadi memang kenapa dipilih teks? Karena sebagian besar soal yang keluar di ujian nasional nanti adalah tentang teks. Jadi kalau siswa-siswi ujian nasional SMA bisa melihat contoh-contoh soal di ujian nasional itu banyak sekali tentang teks, sehingga naskah soalnya sendiri pun seperti koran. Banyak yang bilang seperti itu karena isinya adalah tentang teks semua. Maka di situ saya ambil di sini mata pelajarannya juga tentang teks. Di semester 1 kita punya naratif dan procedure. Kemudian nanti juga saya akan membahas tentang simple past. Kenapa? Karena ini masih berhubungan dengan naratif. Begitu mungkin. Oke. Untuk naratif sendiri seperti apa nih, Bu? Bisa langsung dijelaskan Baik, saja. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Ipit Endri Ristanti and you can call me Miss Ipit. And now I am your English teacher. Let's begin. Mbak, saya senang sekali memulai suatu pembelajaran itu dengan menggunakan contoh. Jadi mohon maaf nanti jika saya bertanya mohon dibantu ya. Tentu saja, Baik, Ibu. kita mulai saja. Pertama kita lihat dulu standar kompetensisnya. Ini kalau kita di pelajaran lain kita kenal ini sebagai KI atau kompetensi inti. Kita akan belajar tentang reading di sini. Yang pertama adalah understanding the meaning of short functional text and simple essay in the form of narrative and procedure in the context of daily life. Jelas, kita akan belajar tentang narrative. Kita akan belajar narrative and procedure in the context of daily life. Yang kedua, karena kita juga akan bahas tentang tenses, maka saya ambil juga standar kompetensinya dari tenses, yaitu understanding the meaning of transactional and interpersonal conversation in the context of daily life. Ini standar kompetensi atau kita kenal dengan kompetensi inti. Kemudian yang selanjutnya adalah basic competencies atau standar kompetensi dasar. Yang pertama, responding the meaning and rhetorical steps in the simple essay accurately and fluently in the context of daily life in the form of narrative, lagi-lagi, and procedure text. Kemudian yang kedua, ini tentang simple past tadi, tentang tenses, expressing the comprehension about tenses in the context of daily life. Let's begin. This is the example of the text. Sebelumnya, pernah mendengar cerita Cinderella? Pernah. Bagaimana dengan Snow White? Pernah juga. Lalu kalau saya bilang tentang rabbit, what's come on your mind? Rabbit. Animal. Animal, of course. Lalu bagaimana sifatnya rabbit itu? Cute, of course. Small. Attractive. Lalu bagaimana kalau dia menghadapi suatu tantangan? Apa yang akan dilakukan oleh rabbit biasanya? Akal-akalnya seperti apa sih kalau rabbit itu? Mungkin ketakutan dulu ya, Bu. Ketakutan dan yang paling kita ingat dari rabbit itu adalah cerdik. Betul sekali. Dan kali ini saya akan mengangkat cerita tentang rabbit. Kenapa? Karena rabbit itu adalah hewan yang cerdik. Kenapa saya sebutkan tadi macam-macam jenis text story yang tadi saya sebutkan, Cinderella, Snow White? Because these stories belong to narrative. Of course, this one also belongs to narrative. Let's begin. This is the example of text. Once upon a time, a rabbit wanted to cross a river but he couldn't not swim. A rabbit want to cross over the river but he couldn't swim. Dia nggak bisa renang tapi dia mau sampai sana nih. Lalu apa yang dia lakukan? Aha, he had an idea. Apa? Karena si rabbit ini adalah segudang idea.
He saw a boss of crocodile swimming in the river. Jadi dia sedang melihat bos dari krokodil. Jadi krokodil juga ada bosnya ya. Bos krokodil yang sedang berenang juga. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bertanya kepada si bos. The rabbit asked the boss of crocodile, "How many crocodiles are in the river?" Katanya. Berapa banyak? Ada berapa sih jumlah anggota kalian itu di sungai ini? Katanya begitu. The boss of crocodile answered, "We are 20 here." Jadi mereka ada 20 semuanya. Apa sih yang difikirkan oleh si kancil ini? Kita lanjutkan. Where are they? The rabbit asked for the second time. Dia nanya lagi. Lalu di mana mereka? What is it for? The boss of crocodile asked. Ngapain sih nanya-nanya? Katanya. Kan sudah saya jawab, we are 20 here. Nanya lagi, where are they? Katanya. Buat apa? Katanya. Kita lihat lagi. Next. Ya. Kata si kancil, all of you are good, nice, gentle, and kind. Katanya. Jadi dia bilang bahwa you are good, nice, gentle, and kind. Coba perhatikan semua jenis. What kind of verb is it? Oh, what kind of word is it? Kata Verb, sifat. adjective? Adjective. Adjective, of course. They are adjectives. Mereka semua adjective. Bisa ditebak kira-kira ini semua maknanya buruk atau baik? Baik. Baik. Jadi si kancil itu memuji. Memuji. Kamu tuh baik loh, ganteng, katanya, ramah tamah, baik hati, katanya. So, I want to make a line in order. Saya ingin kalian semua berbaris. Later, I will know how kind you are. Jadi saya tahu mana yang paling baik di antara kalian semua. Katanya begitu. Kemudian, then the boss of crocodile called all his friends and asked them to make a line in order from one side to the other side of the river. Jadi si bosnya manggil nih, ayo teman-teman semuanya kumpul, ayo berbaris semuanya dari sisi sebelah sini sampai sisi sebelah sana, katanya. Berbaris, semua ada 20 semuanya, berbaris. Lalu apa yang dilakukan rabbit? Menyeberanginya dengan cara? Melewati atas buaya itu ya, Bu. That's right. Just then, the rabbit started to count while jumping from one crocodile to another. Jadi dia sambil berpura-pura seperti menghitung, dia melompat melalui satu krokodil ke krokodil lain. 1, 2, 3, 4 until 20. Lalu, finally, he thanked all crocodile. Berhasil ya, Bu, yes, menyeberangi. he succeeds to cross the river. Finally, he thanked all crocodiles because he had crossed the river. Terus dia berterima kasih. Terima kasih ya crocodiles karena saya sudah bisa menyeberangi sungai dengan selamat. Jadi apa yang bisa diambil ceritanya dari sini? Bahwa rabbit ini sangat cerdik. Betul. Dia mengakali semua buaya-buaya yang ada di river itu ya, Bu. Betul sekali. Jadi dia itu sangat cerdik untuk menyeberang ke satu sisi sungai ke sungai yang lainnya. Dia tidak perlu berenang karena dia memang tidak bisa berenang. Tapi dia menggunakan akalnya supaya dia bisa berenang, bisa menyeberangi sungai itu dengan cara menipu atau membuat trik untuk si krokodil itu, untuk si buaya itu. Dia menyeberangi sungai dengan selamat, namun dia juga tidak harus berenang. Begitu contoh soalnya. Cerdik sekali ya. Betul sekali. Ini adalah contoh dari teks naratif. Jadi naratif itu cerita yang seperti apa lalu? Kita lihat teorinya. Ya, soalnya kita kerjakan nanti. Lalu kita ke Ini adalah teori tentang naratif. Jadi naratif itu seperti apa? Naratif itu adalah teks yang memiliki, jadi kita kalau berbicara tentang teks kita pasti deal with the three kind of this term. Jadi ini 3 bahasan ini pasti akan muncul jika kita berbicara tentang teks. Mau narrative, procedure, news item, and so on. Ini pasti berbicaranya tentang social function, language features, and generic structure of course. We are going to discuss it one by one. The first one, narrative. What is the social function of narrative? Narrative is a text to amuse or entertain the reader.
Jadi harapannya kalau orang membaca teks yang berbentuk naratif seperti tadi, membaca cerita Kancil itu menarik atau tidak? Menarik, Bu. Terhibur tidak? Terhibur. Terhibur, karena itu adalah tujuan dari teks naratif. Ketika membaca teks naratif kita merasa terhibur. Bagus ya, wah ceritanya menyenangkan. Saya senang deh baca cerita ini. Bukan cerita yang monoton, tapi dia punya khas sendiri. Ya. And to deal with actual or vicarious experience in different ways. Jadi dia juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu Pengalaman. yes, good. Pengalaman, experience. Jadi kalau mau bercerita pengalaman, bisa juga dimasukkan ke dalam jenis teks naratif, tapi nanti ada persyaratannya yang harus dipenuhi untuk dia bisa masuk ke dalam jenis teks naratif. Itu social functionnya. Lalu, bagaimana sih susunannya dari teks naratif? Kalau kita mau bikin teks naratif, biasanya kalau kita di SMA, kita disuruh sama guru untuk create sendiri kan? Yes. Please create your own narrative story misalnya. Seperti apa ya? Apa kita mulainya langsung dari tiba-tiba penyelesaian atau konflik dulu atau seperti apa? Itu nanti kita bahas di generic structure. Kemudian juga language features. Language features ini berarti kebahasaannya, susunan kebahasaannya seperti apa? Apa kita harus menggunakan tenses atau tidak usah atau seperti apa? Kita akan bahas satu persatu ya. Social function dan sekarang kita bahas tentang generic structure. Well, these are the generic structure of narrative. Jadi naratif itu susunannya adalah paling tidak harus seperti ini. Jadi dia harus punya orientation, complication, and resolution. Apa itu orientation? Seperti apa sih isinya orientation? Orientation itu kalau kita tadi kembali ke teks yang awal, kembali ke teks Rabbit tadi, orientation itu adalah introduction. Jadi suatu cerita itu dimulainya pasti melalui introduction. Pengenalan. Yes, good. Pengenalan. Kita kenalkan dulu. Gimana kita mau tahu ini cerita tentang apa kalau nggak dikenalkan, betul? Iya, jadi kita kenalkan dulu topiknya. Berbicara tentang apa kita di teks ini. Kalau kita berbicara tentang cerita Rabbit, maka sebutkan Rabbit di situ. Rabbit dan apa? Dan krokodil. Maka sebutkan di paragraf pertama. Jadi biasanya paragraf orientation ini muncul di in the very first of paragraph. Pada paragraf yang paling pertama, itu isi dari orientation. Lalu setelah kita memperkenalkan, apalagi yang harus kita lakukan? Membuat konflik. Membuat konflik. Konflik jangan dibuat ya. Kita meng-create dari cerita si orientation tadi, pengenalan tadi, kita tentukan ini konflik apa yang harus terjadi. Konflik apa yang bisa terjadi. Jadi kalau generic structure dari teks naratif ini kalau bisa digambarkan hampir mirip pyramid seperti ini, seperti gunung. Jadi yang pertama ini orientation, ada di bawah, kita baru perkenalan dulu, pertama datar dulu, flat, tidak ada masalah. Kita perkenalkan satu persatu tokohnya, karakternya, baru pelan-pelan kita naik. Ini baru complication di sini. Complication, apa isinya complication? Konflik pasti isinya. Jadi teks naratif itu cirinya adalah dia punya complication. Ada konflik di dalamnya. Kalau cerita biasa, datar, tidak terdapat konflik di dalamnya, maka dia tidak boleh dimasukkan ke dalam jenis teks naratif. Jadi dia harus ada konflik. Bukan dibuat, tapi memang ciri dari teks naratif adalah seperti itu. Jadi dia punya alur, ceritanya beralur. Ada jalannya seperti itu. Terus Miss, kalau misalnya pengalaman, kita kan kadang pengen mengungkapkan pengalaman. Seperti apa pengalaman itu? Pengalaman itu bisa terjadi dan bisa dimasukkan ke dalam jenis teks naratif kalau pengalamannya punya konflik di dalamnya. Jadi ada gejolak di dalam cerita itu konflik. Jadi kita ketika membacanya pun kita tahu, wah ini ada masalah nih di sini. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau sudah ada konflik, jangan cuma membuat konfliknya saja, tapi harus diselesaikan tentu. Kita harus membuat resolusi. Kalau sudah membuat konflik, harus ada resolusinya. Apa resolusinya? Apa pemecahannya, problem solving dari permasalahan yang ada di atasnya. Nah, seperti tadi, kalau cerita si Kancil, kira-kira konfliknya ada di mana? Ketika apa? Ketika dia tidak bisa menyeberangi sungai. Betul.
ketika dia ingin menyeberangi sungai, tetapi dia tidak bisa berenang. Itu konflik yang terjadi di dalam cerita naratif tadi. Lalu apa resolusinya? Dia mengumpulkan buaya, harus berbaris agar saya bisa menghitung kalian. Betul, dia cerdik, dia menghitung, dia menyiapkan trik supaya si krokodil tidak curiga, tapi dia bisa menyeberangi sungai dengan cara dia membariskan satu persatu, melompatinya satu persatu sehingga dia sampai ke ujung sungai. Itu adalah resolution. Kira-kira bisa dimengerti ya? Di sini resolusinya. Jadi setelah datar di bawah, naik, kemudian dia datar lagi karena ada resolusi. Kemudian yang tadi saya janjikan, bagaimana dengan penggunaan bahasanya? Bagaimana kalau saya mau bikin teks naratif tapi saya nggak bisa pakai tensesnya seperti apa? Ya, ini adalah language features-nya, cukup banyak ya. Yang pertama kita mulai dari sisi sebelah sini dulu. Use of noun phrases. Dia pakai noun phrases untuk menyatakan suatu tokoh karakter. Biasanya dijelaskan di situ. Seperti misalnya noun phrases itu seperti apa sih? Contohnya misalnya beautiful girl. Ya, itu adalah noun phrase. Jadi kata benda yang sudah dicampur dengan kata yang lain itu namanya noun phrase, ya. Kemudian yang kedua, use of simple past tense. Nah, ini yang paling menjadi favorit nih kalau pembelajaran di SMA ataupun SMP ya, mempelajari tentang tenses. Dia menggunakan simple past. Seperti apa simple past? Kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian dia juga menggunakan use of nouns and pronouns. Jadi dia menggunakan kata benda sekaligus kata gantinya. Seperti misalnya tadi rabbit, dia menggunakan kata ganti he. Atau misalnya crocodiles, dia bisa menggunakan kata they dan sebagainya. Itu use of nouns and pronouns. Lalu setelah itu use of conjunction and time connective. Time connectives ini bisa dijadikan ciri dari teks naratif. Biasanya kan kita begini. Kalau di ujian itu tidak akan disebutkan ini teks apa, tidak akan disebutkan seperti itu. Namun kita punya ciri-ciri biasanya dalam membaca teks itu kita punya ciri-ciri. Apa yang mencirikan teks naratif? Teks naratif itu biasanya di sini cirinya, menggunakan time connectives. Seperti tadi kalau kita kembali lagi ke teks ada kata once upon a time, one day, one night. Kemudian a month ago, a year ago, yang seperti itu yang menjadi ciri naratif. Jadi kalau sudah baca cerita, kemudian paling awal sudah ada once upon a time, sudah hampir bisa dipastikan ini jenis teks naratif. Begitu. Kemudian yang bawah, use of adjective. Coba masih ingat nggak tadi adjective yang ada di cerita Bebe? Kind, cool, good, what? Apa tadi? Next? Nice, gentle, itu adalah jenis adjektif. Biasanya dia menggunakan adjektif untuk menerangkan kata benda yang lain. Kemudian yang terakhir, use of adverbs and adverbial phrases. Apa itu? Dia biasanya adverbial phrases ini digunakan untuk menyatakan suatu durasi waktu. For long time, for 2 years, for 3 years dan sebagainya. Jadi dia menggunakan adverb dan adverbial phrases. Ya, ini adalah teorinya. Sekarang bagaimana kalau kita langsung saja, karena ini yang seperti ini tidak akan keluar di ujian. Apakah language features dari teks naratif? Tidak, tapi langsung aplikasinya ke teksnya. Kita kembali ke teks yang tadi ya. Oke. Ya, kita langsung ke contoh soal. Tadi teksnya kita sudah, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama, answer these questions below. Number 1, the story mainly tells us about. Nih, buat adik-adik semua yang SMA, kalau membaca soal teks, triknya adalah yang pertama, tidak usah pedulikan dulu teksnya. Tidak usah dibaca teksnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah baca teksnya, iya kalau kita ngerti. Kalau nggak ngerti, udah pusing, males ngerjain, akhirnya nggak baca juga soalnya. Jadi baca dulu pertama adalah soalnya. Baca soalnya, baru dicari di teksnya. Good. Bagaimana cara mencarinya? Let's practice. Number 1, the story mainly tells us about. Berarti ini yang ditanya adalah tentang story-nya.
Belajar tentang apa sih? Apa sih yang diceritakan oleh story itu, oleh cerita itu? Kita lihat pilihannya. Apakah itu bercerita tentang 20 crocodiles? Rabbitnya di mana? Ya, tidak ada rabbitnya, berarti bukan. Apakah berbicara tentang the boss of the crocodile only? Lagi-lagi rabbitnya. Lagi-lagi rabbitnya tidak ada. Apakah tentang a rabbit and 20 crocodiles? Maybe. Maybe. Kita lihat yang lain. A rabbit and the boss of crocodiles? But not only boss. Di sini ada kata bosnya, karena tidak hanya bos di situ yang dilibatkan, tapi juga anak buahnya. Anak buahnya Ya, juga. jadi ini juga bukan. Lalu bagaimana dengan yang the boss of the crocodile and his friends? Bisa jadi. Rabbitnya juga nggak ada. Ya, iya. jadi pilihan yang paling tepat adalah C. C. Yes, a rabbit and 20 crocodiles. crocodiles. Jadi ini adalah jawaban yang tepat dari pertanyaan number 1. How about number 2? Number 2, we know from the first paragraph that the rabbit actually wanted. First paragraph. Tadi kita berarti berbicara tentang orientasi sekaligus konfliknya ya. Apakah dia ingin to cross the river? Maybe, yes. Maybe. Rabbit. Kita lihat dulu. Kalau masih ragu, kita lihat pilihan jawaban yang kedua. To swim across the river? Bisa juga. To meet the boss of the crocodile? No. To know where the crocodiles are? Buat apa? Ya kan? To know the number of crocodiles there? Juga tidak perlu. Jadi, yang mana antara A atau yang B? Rabbit cannot swim. Cannot swim, of course. Jadi dia tidak mau berenang, dia hanya ingin menyeberangi. Jadi ini juga bukan. Jawabannya yang E. Kira-kira seperti itu. Gampang ya? Jadi, harus Masih dilihat dari ada. soal Betul. dulu ya. Dilihat dulu soalnya, baru dicari jawabannya di tes. Apakah sesuai yang pilihan A? Iya. Kalau sesuai berarti itu jawabannya. Kalau masih ragu, dibaca dulu semuanya A sampai I. Itu lebih praktis daripada kita membaca teksnya terlebih dahulu. Lalu masih ada satu lagi soalnya. Oke. Ini yang tadi saya tanya tentang adjectives-nya ada good, nice, gentle, and kind. Semuanya bersifat positif. Semuanya kata kerja yang bersifat kata sifat yang bersifat positif. Yang ditanya di sini adalah gentle. Apa artinya gentle? Punya sinonim dengan kata apakah gentle? Lagi-lagi kita lihat di pilihan jawabannya. A. Wild. Do you know the meaning of wild? Wild Ganas. animals. Berarti Ganas. ganas. Apakah dia ganas? Tidak, kan positif. Harus cari yang positif. Tidak. Diligent. Pintar. Bisa jadi, karena ya kan? positif. Betul. Cheerful. Karena positif juga. Bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Easy going. Bisa jadi. Honorable. Semuanya positif B sampai I ini. Lalu bagaimana menentukan persamaannya? Kita lihat di pilihan jawabannya di sini. Baik hati, kemudian ganteng, ya kan? Jadi kira-kira yang ini apa ya? Apakah cheerful? Kayaknya enggak deh. Masa cheerful sih crocodile? Kan enggak. Diligent? Diligent, apa krokodil juga ada sifat diligentnya? Kan enggak juga, cuma manusia. Apakah dia honorable? Terhormat? Masa krokodil ada yang terhormat? Enggak dong. Berarti jawaban yang benar adalah easy going. Krokodilnya adalah easy going, dia ramah kepada semuanya. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana saya hanya menyiapkan 3, sebenarnya ada banyak, tapi 3 saja untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita bahas lagi untuk jenis teks lain dan jenis soal yang lain. Mungkin seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Oke, baik Ibu atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian pembahasan mengenai materi naratif teks. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.